Lagi-lagi di sini saya berbagi tentang bagaimana proses pengeringan biji kakao yang tidak memerlukan tenaga yang begitu banyak. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sudah 2 malam saya simpan. Nah, hasilnya teman-teman bisa lihat. Ketika fermentasinya itu melebihi dari 1 malam, itu akan mudah melakukan proses pengeringan di dalam bijinya. Nah, ini hanya membutuhkan 2 hari untuk mencapai kering atau kadar 7 dengan harga yang maksimal di pedagang. Beda dengan ini ya. Ini adalah fermentasi 1 malam. Ini 1 malam. Jadi ini dia harus membutuhkan waktu penjemuran itu cukup lama, bisa memakan waktu 3 hari bahkan sampai 4 hari dalam situasi sinar matahari yang normal, yang cerah ya teman-teman. Nah, di sini banyak teman-teman petani yang melakukan fermentasi 2 atau 3 malam. Nah, karena itu tadi, biasanya kalau kita melakukan fermentasi semalam, kelihatan di luar itu kering, akan tetapi jika dibelah, ini diperiksa isinya, kadang masih berair. Nah, jadi kita hanya tinggal memilih, mau pilih ini cara pertama atau cara kedua. Nah, ini belum saya jemur ya, sudah berubah warna agak ke coklat-coklatan. Ini masih putih. Nah, ini hanya perbedaan isi bijinya, tapi waktu yang digunakan itu sama ya. Ini di fermentasi semalam, penjemurannya 3 hari, berarti 4 hari baru bisa ke pedagang. Sedangkan ini disimpan 2 malam dan penjemurannya 2 hari, jadi sama 4 hari. Nah, tinggal kita pilih yang mana yang kita sukai cara penjemurannya. Nah, kalau saya sih, saya memilih yang ini ya teman-teman, karena ini akurasi untuk pengeringan biji atau daging isi kakao ini itu sangat jelas prosesnya. Nah, kalau ini ya biasa kita bingung, sudah kelihatan kering, kresek-kresek, malah dibawa ke pedagang katanya belum sampai kadar 7. Jadi harganya ya disesuaikan saja. Nah, oke, kita jemur ya teman-teman. Biar lebih jelasnya saya perlihatkan perbedaannya langsung. Saya akan hampar. Itu juga sana, itu fermentasi 2 malam. Oke ya. Lagi-lagi di sini saya berbagi tentang bagaimana proses pengeringan biji kakao yang tidak memerlukan tenaga yang begitu banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh fermentasi 2 malam. Nah, ini saya urai kembali ketika teman-teman mengupas biji kakao itu
pada pagi hari, maka kemungkinan besar untuk mencapai kering kadar 7 itu 2 hari penjemuran. Beda ketika kita kupas di sore hari, itu akan mencapai 2,5 hari penjemuran. Nah, bayangkan saja teman-teman, ketika kita mempunyai biji kakao seberat 50 kg atau 100 kg dan dilakukan proses penjemuran memakan waktu 3 sampai 4 hari untuk mencapai kadar 7, maka itu akan memerlukan tenaga yang begitu banyak untuk melakukan penjemuran. Nah, ini adalah salah satu biji kakao yang saya fermentasi hanya 1 malam. Nah, ini pasti membutuhkan 3 bahkan 4 hari untuk mencapai kadar 7. Nah, kembali lagi kita berhitung pada cuaca yang normal ya, sinar matahari yang normal, tidak berawan. Ini adalah salah satu teknik agar cepat mengering. Nah, saya mengurai berbagi informasi tentang ini karena pernah salah satu kejadian di pedagang saya sama-sama menjual, sama-sama menjemur sekitar 2 hari, akan tetapi harganya beda. Nah, si teman petani itu mengatakan kepada saya, ini saya jemur 2 hari tapi kok harganya beda ya, keringnya juga beda. Jelas karena keringnya beda maka jelas harganya beda. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ketika dikupas di sore hari akan membutuhkan waktu 2,5 hari, dan pada saat pagi hari maka itu cukup 2 hari saja untuk mencapai kadar 7. Nah, jika masih ada yang penasaran bagaimana cara supaya bijinya sebagus ini, maka silakan dicek video-video saya sebelumnya. Ini hanya fermentasi semalam, ini masih basah kentara sekali ya. Beda dengan ini sepertinya kayak sudah dijemur 1 hari padahal belum. Nah, itulah salah satu letak perbedaan ketika fermentasinya lama, apalagi kalau di fermentasi 3 malam itu lebih bagus lagi. Itu sudah meyakinkan, cuma membutuhkan waktu 2 hari. Dan satu lagi saya sampaikan kepada teman-teman petani bahwa jangan sekali-kali melakukan pengeringan biji kakao dengan cara kupas jemur. Dalam arti paginya dikupas dan setelah itu langsung dijemur, itu akan membutuhkan waktu yang begitu lama. Itu saya prediksi dapat melalui proses pengeringan itu 4 atau 5 hari. Dan video selanjutnya saya akan membuat perbandingan antara penjualan dengan biji basah dengan biji kering. Nah, di sini saya akan berbagi informasi yang mana lebih menguntungkan ketika kita menjual dengan biji basah atau dengan menjual dengan biji kering. Saya akan memproses selisihnya berapa biar teman-teman petani mengetahuinya. Dan bagi teman-teman yang baru melihat atau menonton video saya, maka jangan lupa mengirimkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan satu lagi, tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman mengetahui informasi terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Iswan THR Palopo.